Oke. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke, lanjutkan. Nah, Recording in progress. oke, jadi pengumpulan data itu merupakan bagian dalam tahap implementasi. Jadi kemarin 2 pertemuan sebelumnya kita udah membahas bahwa hal yang krusial pertama dalam proses penilaian adalah scope of work gitu ya. Kemarin kita bicara scope of work, maka di dalamnya kita akan bicara tentang siapa pemberi tugas, kemudian tujuan penilaian. Nah, bicara tujuan penilaian ini menjadi penting karena akan terkait dengan asumsi yang akan kita gunakan di dalam standar nilai, memberikan jenis nilai atau definisi nilai yang akan kita sampaikan. Dan itu juga akan memberikan guidance kita menentukan kira-kira metode apa nantinya yang akan tepat kita gunakan. Nah, ketika bicara tujuan, kita juga akan bicara objek yang kita nilai itu apa. Karena objek itu akan menentukan nanti terkait dengan target output nilai, maka kita harus paham terkait dengan karakteristik dari objek itu berupa level of value-nya. Karena ini akan kita sesuaikan dengan metodenya. Ketika tidak sesuai, maka kita perlu mempertimbangkan apakah perlu diberi kontrol, premi, ataupun dikurangi kontrol, atau juga dikurangi dengan marketability. Selain itu, bicara asumsi, nanti ada asumsi pembatas dan juga tanggal penilaian kapan kita tetapkan sebagai kesimpulan akhir dari proses kita. Itu clear dulu, dan biasanya di dalam scope of work ini bisa jadi dalam permohonannya itu sudah ada data yang disampaikan. Biasanya mau DJP, DJKN, itu ada syarat minimal permohonan. Gitu ya. Ketika menentukan scope of work, ada permohonan, dan siapa pemberi tugasnya, tujuannya untuk apa, itu data awal tentang objek itu perlu kita peroleh. Syarat minimalnya. Nah, kalau syarat minimal sudah terpenuhi, maka kita bahas di scope of work-nya sudah clear, maka kemudian kita mengkonfirmasi data sebenarnya dalam proses berikutnya yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data, memperjelas data yang sudah kita terima di awal. Nah, dalam tahap implementasi kita akan ngomongi pengumpulan data. Nah, terkait dengan data, maka pokok bahasan kita hari ini kita akan bicara jenis-jenis data, teknik pengumpulan data, dan kemudian di mana aja sumber datanya. Dan apa yang saya sampaikan di sini artinya tidak semua. Bicara sumber data, masih banyak lagi sumber data. Artinya kreativitas kita sebagai penilai harus bisa mentelusur, mencari gitu ya, sumber-sumber data itu, kemudian bagaimana teknik mengumpulkan datanya, kemudian nanti kita harus bisa juga memverifikasi mana data yang relevan, mana data yang menurut kita layak untuk digunakan, gitu ya. Karena data tersebar di mana-mana, apalagi dengan teknologi sumber informasi yang sekarang, banyak sekali data, banyak sekali informasi, namun mana yang akan kita gunakan itu menjadi pilihan kita sebagai penilai. Oke. Nah, seberapa penting data itu menurut Anda? Seberapa penting data itu menurut Anda? Oke, silakan. Seberapa penting data itu menurut Anda? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Apa kaitannya data dengan ini? Tujuan Anda kan di sini. Ya kan? Tujuan kita di sini.
Di sini bisa juga value of saham, nilai dari saham atau equity juga ada di sini. Oke, silakan siapa yang mau berpendapat. Saya mungkin Pak. Ya, silakan Mbak Tiara. Menurut saya nilai perusahaan itu kan kayak menentukan kinerja dari perusahaannya. Nah, terus kinerja perusahaan itu nanti dilihat juga kayak kinerja masa depan si perusahaan itu gimana dari strategi-strateginya, dari dasar perusahaannya, dari operasi perusahaannya dan lain-lainnya. Nah, nanti jadi bisa bikin apa ya Pak, NPV-nya itu kita bisa memproyeksikan NPV-nya gitu Pak. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, Mbak Tiara, makasih. Yang lain? Yang berapa? Silakan. Izin Pak. Oke, Mas Andi. Kita kan menilai perusahaan itu untuk menilai perusahaan di masa depan. Nah, untuk menilai perusahaan di masa depan itu kita butuh data-data itu, data-data histori sebelumnya gitu. Jadi untuk memperkirakan masa depan kita butuh data saat ini atau data sebelumnya. Gitu Pak. Tanggal keempat ya. Ada lagi? Silakan berpendapat. Silakan satu lagi. Jangan takut mau jadi penilai. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Menurut saya data itu nanti dibutuhkan itu karena untuk menentukan metode pendekatan yang digunakan nantinya, Pak, untuk mendapatkan nilai perusahaan. Gitu, Pak. Oke. Ketersediaan data akan mempengaruhi metode gitu ya. Oke. Iya, Pak. Nilai itu current, ya kan? Nah, dari apa? Dari kuantifikasi atas masa depan. Ada sejarah historis masa lalu. Tadi teman Anda, Mbak Caca menyampaikan, nah, ada kinerja, gitu ya. Kinerja itu kinerja masa dulu dan juga ada kinerja masa depan. Kinerja masa depan yang akan kita perhatikan, kita pertimbangkan untuk menjadi nilai gini, gitu ya. Present value. Nah, bicara kinerja perusahaan, sebenarnya kinerja itu merupakan implementasi dari strategi. Anda belajar dulu ada strategic planning. Misalnya jangka panjang, sudah lebih dari 5 tahun, minimal 5 tahun. Di situ ada visi misi, ada strategi gitu ya. Dan untuk mencapai apa? Ya intinya kalau perusahaan ya profit. Profit harapannya apa? Nilai perusahaan bertambah, nilai pemegang saham juga bertambah kalau kita bicara manajemen keuangan. Ini tuh tugas dari seorang manajer keuangan, tugas dari seorang pimpinan di perusahaan untuk mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Oke, nah dari strategi ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk, kalau kita bicara teori manajemen, maka ada program, ada rencana kerja tahunan, kan gitu ya. Nah, sejauh mana keberhasilan strategi itu yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan itu akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, kita sebagai penilai akan melihat gimana
kinerja laporan keuangan gitu ya sebagai penerjemahan dari strategi perusahaan ini kan yang bentuk rencana kerjanya. Masa lalu itu akan tetap berlangsung di masa depan. Strategi dan kondisi sebagaimana di laporan keuangan itu akan berlangsung di masa depan, bahkan mungkin akan semakin baik dalam rangka menciptakan nilai tambah, semakin meningkat dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham maupun bagi perusahaan. Gitu ya. Oleh karena itu, maka kalau bicara laporan keuangan tidak hanya bicara angka, gitu ya, tapi ini bicara cerita. Cerita ini untuk memastikan kinerja perusahaan sebagai implementasi dari strategi apakah akan tetap berlangsung di masa depan. Itu intinya. Maka tidak salah kalau kemudian kita mencari data berupa laporan keuangan. Dari laporan keuangan, catatan laporan keuangan, itu kita bisa membaca ini semua. Baca ini semua. Kemudian kita gunakan bagaimana di masa depan. Nah, itu kalau hanya bicara data berupa kinerja perusahaan. Masa lalu. Nah, untuk tahu di masa depan, apakah sekedar hanya bicara tren? Kalau bicara tren internal perusahaan, mungkin hasilnya ya bisa aja tumbuh setiap tahun 5% sehingga Anda bisa buat proyeksi di sini tumbuh 5%. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah 5% itu akan berlangsung terus di masa yang akan datang atau bahkan turun? Atau bahkan lebih naik lagi? Pertanyaan kan itu. Sehingga kita tidak hanya mempertimbangkan kinerja, mempertimbangkan data berupa internal perusahaan, berupa kinerja. Kinerja yang kita peroleh di masa lalu, apakah berlangsung di masa depan, itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Apa? Ekonomi, kondisi COVID, apa? Teknologi, ada teknologi baru, ada pesaing yang sama, pesaing menggunakan teknologi baru, lebih apa? Lebih efisien. Anda enggak, kalau melihat data historis, enggak, atau kagak pakai, teknologisnya masih tetap. Nah, Anda lihat, kalau nggak lihat ini, ya bisa jadi Anda akan tetap melihat itu. Sehingga Anda mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Artinya apa? Bisa saja tren di laporan keuangan itu Anda sesuaikan dengan faktor eksternal. Sehingga mungkin tidak 5%, bisa menjadi 6%. Pertanyaan saya, kok bisa Anda merubah menjadi 6% sebagai penilai? Dari mana datanya? Kok bisa? Padahal laporan keuangan 6%, 5%. Anda merubah jadi 6%. Gimana caranya? Waduh, teknologi baru, Pak. Ya. Kalau teknologi digunakan, Anda kok yakin perusahaan menggunakan teknologi? Itu beli lagi, berarti lagi. Kalau nggak punya duit, berarti ngutang. Anda kok yakin perusahaan akan ngutang? Silakan berpendapat gimana caranya?
Anda tahu itu? Kalau sekedar tren historis mencerminkan masa depan bisa jadi mencerminkan, bisa jadi tidak mencerminkan. Nah, penilai kan butuh keyakinan itu. Masa depan itu gambarnya kayak apa? Mungkin ada yang menggunakan ya udah data historis tren. Ada yang menganggap wah itu nggak realistis. Apakah masa lalu itu bakal terjadi di masa depan? Apakah masa lalu mencerminkan masa depan? Iya Pak, kalau orangnya baik gitu bisa depan ya. Kalau di tuntunan agama Islam kan lihat gimana teman-teman dia bergaul kan gitu ya, kalau cari pacar gitu ya, cari pasangan ya, maka perilaku dia kayak sahabatnya katanya. Perilaku masa lalu kan, apakah masih berlangsung perilaku dia di masa lalu gitu ya. Yang dulunya sayang setelah nembak jadi pacar tetap sayang gitu ya. Kalau lihat yang lain ada yang lebih ganteng, lebih jati nggak berubah gitu ya. Oke, gimana? Kita cerita di sini aja gambaran. Gimana caranya? Memforecasting dengan discounted cash flow nih Pak. Oke, kalau Anda memforecasting kan yang di forecast apa, Mas? Penjualan yang di masa depan akibat adanya teknologi baru itu Pak. Oke, nah Anda kok kemudian berani menggunakan teknologi baru? Artinya Anda membuat forecast, berarti ada produksi gitu ya Mas ya? Ada produksi dengan teknologi baru sehingga output produknya meningkat dan kemudian penjualannya meningkat. Kalau penjualan meningkat harus didukung dengan marketing yang meningkat, biaya marketing meningkat. Loh, data historis loh, nggak ngomongin itu. Anda ini padahal semua akan menjadi masa depan. Akhirnya ketemulah cash flow, cash flow, cash flow yang akan diskonto menjadi nilai saat ini. Anda kok bisa berani? Historis nggak ada loh. Dan Anda melihat eksternal. Ada teknologi, pesaing pada gunain. Nah ya harus digunakan juga ini. Seberapa yakin bahwa perusahaan itu akan menggunakan ini, cara Anda gimana? Pertanyaannya begitu. Oke, benar. Artinya Anda mulai buat cash flow proyeksi dengan mempertimbangkan itu semua. Nah, untuk meyakinkan Anda berani melakukan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal ini dan bahkan dilakukan oleh manajer perusahaan, itu dasarnya apa? Wawancara strategi mungkin, Pak. Wawancara strategi. Jadi tidak hanya data berupa data laporan keuangan, tidak hanya bicara data sekunder, tapi Anda juga bicara data primer. Data primernya apa? Wawancara terkait strategi. Berarti Anda tanya ke manajer strategi. Anda minta data strategic planning. Anda strategi yang tadi itu meminta yang masa lampau atau mungkin yang sekarang dan masa depan, kan harus bilang strategi masa depan. Wawancara. Apa yang Anda wawancarai? Apa yang Anda wawancarai? Apakah Anda sekedar bertanya, gitu ya?
Jadi kalau melakukan wawancara, ya, tidak sekedar tanya gitu ya, tetapi Anda melakukan investigasi, penelaahan. Kalau tadi umpama Anda sudah dapat strategic planning-nya, kemudian Anda lihat ada penggunaan teknologi, Anda tahu penggunaan teknologi. Tadi tidak ada di laporan keuangan. Strateginya apa? Peningkatan penjualan. Anda bisa melari ke kapasitas produksi. Harusnya gimana? Optimal. Oh, sudah optimal kok. Gimana mengejar ini? Oh, ada teknologi baru. Anda harusnya menggunakan ini. Pertanyaannya, Anda mau menggunakan ini nggak? Mau. Loh, pertanyaannya kalau mau, ada nggak Anda rencana pembeliannya? Oh, ada. Duitnya dari mana? Utang. Namanya gitu. Oh, nanti berarti berubah kepada struktur kapital Anda. Gitu. Kemudian penjualan. Oh, peningkatan penjualan, ada nggak biaya marketingnya meningkat? Oh, ada di manajemen strategi. Nah, tugas Anda mengkonfirmasi ini semua, menginvestasi kewajaran strategi perusahaan. Kalau sudah wajar, ya udah Anda gunakan. Anda gunakan. Sesuai dengan informasi yang Anda gali. Gitu ya. Anda kan menggunakan ini, menggunakan teknologi ini, mungkin nggak? Mungkin, caranya gimana ini? Artinya, Anda sebagai penilai, jangan kemudian menganggap bahwa Anda tahu semuanya tentang perusahaan. Aduh. Anda bukan orang yang tahu segala tentang perusahaan. Oke, sehingga Anda harus melakukan konfirmasi kepada board of director. Ada manajemen produksi, bicara produksi dan teknologi. Ada manajemen pemasaran terkait dengan pemasaran. Terkait dengan pembiayaan, manajer akuntansinya, atau penganggarannya, atau manajer keuangannya. Gitu ya. Oke, itu gambaran pentingnya data. Gitu ya. Anda sudah sebutkan tujuannya ya supaya Anda bisa menentukan ini. Ya. Dan ini sebenarnya kita bicara value nilai tambah bagi perusahaan. Oh, ada kegiatan investasi, rencana investasi, ada pengaruhnya nggak terhadap nilai cash flow-nya meningkat atau enggak gitu ya. Nah, itulah gambaran pentingnya data. Nah, tadi teman Anda juga sudah menyebutkan data ini bisa juga akan mempengaruhi pada metode yang Anda gunakan. Contoh, kalau Anda menggunakan pasar, ya Anda harus dapat data pasar. Kalau Anda menggunakan pendekatan pendapatan, maka Anda harus lebih detail lagi, tidak cuma data-data pasar, tapi juga data tadi, strategi manajemen, ekonomi, kemudian industri. Dan ketika bicara pasar, bisa jadi Anda juga bicara industri. Minimal Anda tahu kelompok lapangan usaha Indonesia. Kelompok lapangan usaha Indonesia. Sebagai guidance Anda memilih perusahaan dalam industri yang akan menjadi pesaing Anda. Oke. Datanya ada data primer. Tadi juga sudah ada data sekunder. Kalau data primer berarti
langsung diperoleh dari pemberi data. Data, memberi informasi, dan biasanya ini masih berbentuk raw material, masih entah perlu Anda olah. Gitu ya. Kalau data sekunder, ya data publikasi. Gitu ya. Terkait apa? Ya terkait dengan kalau kita bicara perusahaan subjek penilaian atau objek penilaian, ya, laporan keuangan, strategic management, gitu. Strategic planning-nya. Kalau di yang di sini mungkin Anda bicara kebijakan, produksi, udah bicara produksi, ini yang tahu kan manajer langsung. Kebijakan, penjualan, tapi strateginya untuk mengkoordinasi data berupa strategic planning. Kemudian tour lapangan. Tour fisik melihat, tadi saya sampaikan kapasitas produksinya menunjang nggak sih? Anda melihat teknologinya kayak apa ya, kita lihat pabriknya masih optimal kerjanya ya lihat pabriknya. Ada yang rusak nggak? Ini baru bicara. Belum lagi kalau kita bicara persediaannya. Ini menentukan metode, bisa jadi Anda menentukan pendekatan aset atau pendekatan neraca. Nah, kalau menggunakan pendekatan ini mau nggak mau ini pasti di DCF pun juga bisa atur kan untuk memastikan teknologinya tadi gitu ya. Kapasitas produksinya. Kalau pendekatan aset mau nggak mau. Menentukan utamanya pendekatan aset menentukan persediaan. Persediaannya apa aja? Kira-kira kalau manufaktur, pabriknya manufaktur. Misalnya pendekatannya aset. Pendekatannya aset. Menilai persediaan. Perusahaan manufaktur. Kira-kira persediaannya apa aja? Dari manufaktur. Belajar akuntansi kan dulu ya. Walaupun nggak dapat cost accounting, tapi kayaknya ada dikit. Perusahaan manufaktur akuntansi diajari nggak ya? Pengantar akuntansi. Oke, persediaannya apa aja? Halo. Bahan-bahan mentah, Pak. Oke, raw material. Terus? Barang setengah jadi, Pak. Oke, work in process. Satunya? Finish good, Pak. Finishing good. Nah, intinya kalau menentukan value-nya, gitu ya, kita melihat ini masih layak atau tidak. Layak atau tidak. Artinya kalau bicara finishing good, ada yang keropos enggak? Kalau keropos ya enggak laku. Kalau enggak laku, ya enggak ada nilainya, ibaratnya gitu. Begitu juga barang setengah jadi maupun barang yang raw material. Masih layak enggak digunakan? Nah, nanti ada metode pendekatan penilaiannya barang jadi, barang setengah jadi. Bagaimana cara menentukan nilainya? Ada metodenya. Tetapi yang jelas kita harus memastikan bahwa barang-barang itu kondisinya seperti apa. Sehingga ketika menentukan nilainya ya barang yang masih layak dan mempunyai nilai jual gitu ya. Kalau nggak mempunyai nilai jual masa punya value? Oke, itu data primer. Kalau data sekunder ya publikasi.
macam-macam, tergantung apakah Anda terkait dengan data internal atau data eksternal. Oke, data internal, data eksternal. Data internal bisa nggak data sekunder? Bisa. Dari mana? Bursa. Kalau perusahaannya Anda Kemenek BUMN, berarti Anda cari Kemenek BUMN. Kalau perbankan, bisa jadi Anda ke BI. Kalau perusahaan perundangan industri, bisa jadi Anda ke Kementerian Perindustrian. Terkait dengan data industri, Anda bisa ke BKPM. BKPM. BKPM? Ada yang tahu BKPM? Kementerian apa ini? Kementerian Investasi. Oke. Oke, data internal ya perusahaan Anda masuk webnya, nah di situ ada laporan keuangan, ada strategic management atau rencana kerja mungkin ada yang sifatnya global gitu ya, atau bicara press release bisa data gitu. Press release tentang apa? Rencana IPO, rencana apa? Right issue, rencana apa? Akuisisi. Ada di sana secara garis besarnya gitu ya. Nanti ya tanya. Oke. Nah, tadi ada data primer, data sekunder. Nah, kalau bicara penilaian bisnis, maka bicara adalah data khusus. Nah, kalau data khusus itu ngomongin data internal perusahaan, kemudian data umum. Artinya data umum adalah data eksternal, data terkait dengan lingkungan sekitar bisnis. Jadi, objek penilaian. Apa aja ini? Kemarin udah kita bahas ini. Yuk, ulang gantian. Apa aja ini? Kalau eksternal perusahaan? Yang lain silakan. Yuk. Terkait data makroekonomi, Pak. Oke, data makroekonomi, Mbak Khairina. Gitu. Data makroekonomi, apa aja yang Anda cari? Apa yang Anda cari itu, Mbak? Mungkin terkait dengan tren-tren atau perkembangan dari ekonomi di luar gitu, Pak. Oke, tren perkembangan ekonomi. Apa aja trennya? Mungkin ekonomi, oke. Nanti data ekonomi. Ekonomi apa aja? Macam-macam kan ekonomi ya? Inflasi, Pak. Oke, inflasi. Oke, apalagi? Tingkat suku bunga, Pak. Tingkat suku bunga. Oke. Nah, misal Anda dapat tingkat suku bunga, terus Anda gunakan untuk apa? Untuk mencari nilainya. Mencari nilai, oke. Anda untuk mencari nilai. Nilai apa ini? Nilai perusahaan, nilai saham? Mencari nilai perusahaan, nilai saham? Kemungkinan ke nilai apa ini? Value perusahaan sama dengan cash flow to free cash flow free cash flow to firm kan berarti gitu ya.
perusahaan. Kalau value of equity, free cash flow to equity. Nah, tadi bilang bunga Pak, berarti kalau bunga gunakan untuk yang ini atau yang ini. Nggak apa-apa, salah. Untuk Kita nilai paham konsepnya. dari equity-nya ya Pak. Equity, kalau equity merubah menjadi nilai kemarin pakai apa di sini ya? Cost of equity, benar ya? Diskontonya adalah cost of equity sebagai required rate of return. Pertanyaan saya, kalau cost of equity ada unsur bunganya enggak? Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau bicara perusahaan, maka kemarin ada unsur ekuitas, ada unsur kreditor. Ketika bicara ekuitas, equity berarti cost of equity. Kalau bicara kreditor berarti cost of debt. Namanya ini menjadi WACC sebagai required rate of return untuk menuju nilai perusahaan. Sehingga butuh data bunga. Salah satunya gitu ya, data bunga. Oke, jadi kenapa kita cari data itu? Kita tahu fungsinya. Dari data bunga. Gitu. Jadi artinya kalau nanti menggunakan menyusun sebuah laporan penilaian, pahamnya Anda kan diawali dengan analisa makro, mikro, gitu ya, analisa industri, maka itu akan memberikan informasi yang akan menggunakan dalam rangka skenario atau asumsi-asumsi yang Anda gunakan dalam buat proyeksi. Pertumbuhannya berapa, WACC-nya cost of debt-nya berapa, lihatnya gampangnya bunga gitu ya. Dan lain sebagainya. Termasuk apa? Bicara cost of debt, bunga itu di dalamnya ada inflasi, maka ada ilmu kita belajar menunjukkan ada real sama nominal terkait dengan rate nominal atau rate real, ya, bunga real atau bunga nominal. Nah, itu akan kita gunakan sebagai skenario. Artinya asumsi yang Anda buat kalau proyeksi dulu loh, pertumbuhan 5%, bunga sekian persen. Nah, itu dasarnya adalah ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi konsep Anda kalau bicara DCF, bicara terminal value. Gitu. Bicara per terminal value, maka nanti kita bicara R-G. G-nya itu mempertimbangkan apa? Pertumbuhan. Apakah pertumbuhan perusahaan ataukah pertumbuhan ekonomi? Nah, itu kan. Pertumbuhan ekonomi kita lihat dari apa? Biasanya? Sudah belajar ekonomi? Yuk. Pertumbuhan ekonomi, gitu. Anda lihat dari apa? Dari PDB, Pak. PDB, gitu ya. PDB. Tuh, ada juga nanti bicara gross domestic bruto GDP. Ada pertumbuhan nasional, gitu ya. Ada pendapatan nasional. Bicara Y sama dengan apa? Cigem.
Sama dengan C plus I plus I plus plus I G plus G plus plus N X, M. Pak. M. Wah. Nah, data-data ini juga penting. Government expenditure. Oh, government expenditure pada apa? Infrastruktur. Sekarang lagi kejar-kejarnya. Kesehatan. Oke, kesehatan itu ya. Nah, kalau yang Anda nilai perusahaan yang terkait dengan infrastruktur, nah ini berpengaruh. Terkait dengan kesehatan, berpengaruh. Mana yang berpengaruh saat ini? Infrastruktur apa kesehatan? Nomor 1 pilihannya sekarang kesehatan. Berapa lama pengaruhnya ke depan? Nah, itu perlu kita pahami. Oke, ya. Jadi ada data khusus atau data internal perusahaan terkait dengan objek, intinya terkait dengan perusahaan, baik kinerja, strategi, macam-macam nanti, keuangan, non keuangan, info lain. Yang ini bisa bicaranya ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi makro, industri, gitu ya. Data industri, bisa juga dari industri akan tahu nanti pembanding. Dasarnya pembanding mana? Persaingan. Sebagai pesaing itu bisa Anda ambil sebagai pembanding. Gak semua perusahaan di industri merupakan pembanding. Nah, kalau enggak, kan pembanding syaratnya apple to apple. Nah, biasanya kalau apple to apple menjadi pesaing utama kita. Ada berapa perusahaan yang ada di industri, ada berapa perusahaan yang menjadi pesaing kita. Nah, data-data itu harus kita peroleh. Sehingga kita tepat, oh ini pesaingnya. Pangsa pasarnya berapa. Oke, tadi udah ekonomi. Sekarang bicara industri. Data industri. Oke. Gimana cara Anda mendapatkan data industri? Apa aja yang ada di... Kita masuk industri mana? Dapatnya dari mana? Oh, Anda disuruh perusahaan, ternyata perusahaan ini masuk industri apa ya? Gitu. Mungkin Anda kerja di KPP. Gitu. Kerja di KPP, terus suruh bantu, tahu-tahu ada perusahaan ini, bla, gitu. Suruh Anda baca. Ini perusahaan ini masuk jenis usaha apa sih? Developer, kemudian apa? Jasa, keuangan, industri. Nah, Anda carinya di mana itu? Mbak Diana Kusuma Dewi. Nah, kira-kira carinya gimana? Di IDX mungkin ada, Pak. Di IDX. Ada di IDX? Oke, kelompok bisa IDX. Tapi kalau ingin tahu jenis klasifikasinya ada apa aja, kan belum semua klasifikasi itu masuk ke IDX karena dia nggak IPO gitu ya. Bisa IDX ada. Kalau ingin tahu semuanya apa sih yang ada di Indonesia? Ya, Anda kalau bicara analisa industri harus tahu kelompok usaha, lapangan usaha yang ada di Indonesia. Di BPS ada. Kementerian apa tadi? Investasi,
Di KPM ada, ide bisa, tapi dia hanya melaporkan kelompok industri ini, gitu ya. Kelompok industri ini, tapi nggak semua industri. Oke, nah kalau misal Anda sudah dapat data, oh industrinya, data industri, sudah dapat data industri ini apa ya, properti, perusahaan properti, perusahaan developer, sudah dapat datanya. Ini data-data ini Anda gunakan untuk apa? Nah, silakan. Data ini sebenarnya minggu depan, ya. Paling tidak kan kita udah tahu datanya. Cara analisa gimana ya minggu depan. Tapi Anda tahu sudah dapat data, sudah dapat data industri, gitu ya. Anda gunakan untuk apa? Menentukan pangsa pasar mungkin, Pak. Oke, kalau Anda menentukan pangsa pasar, ini Anda berarti mencari data pangsa pasar, penjualannya, segmentasinya. Udah tahu ini untuk apa? Apa analisanya? Artinya Anda cari data pangsa pasar. Mungkin Anda cari teknologi yang di situ. Penjualan. Bisa kinerja industri dengan rasio keuangannya. Bisa saja kan, laporan keuangan masing-masing perusahaan industri bisa. Nah, data pangsa, menghitung pasar. Nah, ini tujuannya analisa apa sih di sini? Permintaan. Ya. Permintaan, mampu memenuhi, nggak mampu. Nggak mampu, mampunya berapa? 2%, berarti market share-nya cuma 2%. Dalam rangka penciptaan nilai tadi, dalam rangka penciptaan nilai, sebenarnya industri itu untuk analisa apa sih? Anda udah belajar di manajemen apa ya, pengantar manajemen atau manajemen. Anda di sini kalau menggunakan data industri itu sebenarnya ingin mengetahui tingkat persaingan. Dari persaingan itu Anda bisa tahu posisi perusahaan. Kalau kaitannya dengan posisi perusahaan, dia ingin alih posisi, meningkat, menang, bisa jadi leader ya. Pertanyaannya berarti effortnya kan besar ya. Effort dia kan besar. Maka inline nggak dengan tadi strategi bisnisnya. Ini tujuan kita menelaah lebih jauh, menginvestasi lebih jauh. Posisi perusahaannya seperti apa, strateginya seperti apa, matching nggak? Kalau matching, gunakan strateginya. Kalau nggak matching, apa yang perlu dilakukan perusahaan? Apa yang dilakukan perusahaan? Pertanyaannya adalah, mungkin nggak? Gitu. Kalau mungkin, ya berarti di proyeksi Anda bisa mempertimbangkan itu. Oke, ya. Oke, nah ini dari apa yang kita bahas tadi, sebenarnya berbicara jenis data, ngomongin data umum, makroekonomi, data ekonomi, industri, gitu ya. Industrinya harus sejenis. Nah, sejenis itu klasifikasinya masuk apa ya? Klasifikasi lapangan usaha Indonesia. Lapangan usaha bisnis Indonesia atau Indonesia? Lupa. Mana? Tadi saya sampaikan di BPS, di
Dari data ini nanti kita analisa tadi pangsa pasarnya, resikonya, kinerjanya, analisa, kemudian analisa apa lagi? Size-nya, gitu ya. Nah, kita bisa menentukan mana yang menjadi properti sebanding. Sebandingan untuk apa? Ya, sebandingan nanti kalau ada pendekatannya pasar, kalau pendekatannya pendapatan, bicara apa? Nah, bicara gaji karyawan, gaji manajer, atau kompensasi lah, bonus dan segala macam. Sama nggak dengan perusahaan pembanding? Gitu. Wajar nggak? Wajar. Kalau nggak wajar pendekatannya, kebetulan saya untuk menilai majority. Berarti punya, kalau majority berarti level of value-nya kita punya kendali. Ya. Punya kendali berarti kalau kita mamanya jadi penilai, kita memastikan kalau orang punya kendali bisa merubah. Merubah apa? Merubah ini. Kompensasi gaji. Maka kemudian kita melakukan normalisasi. Di langkah berikutnya nanti. Larinya ke sini. Dari data-data yang kita peroleh itu sampai ke sana. Namanya gajinya terlalu besar 100 juta. Berarti di laporan keuangan terkait dengan rugi laba, ya harus kita kurangi laba perusahaan itu sebesar 100 juta. Ingat, ini hanya untuk kepentingan penilaian, bukan untuk kepentingan akuntansi. Laporan keuangan kita normalisasi, kita rubah. Sehingga nanti net income-nya berkurang 100 juta. Nanti kalau ketemu net income, baru kita hitung cash flow-nya berapa. Gitu. Nah itu, efek dari data yang kita peroleh. Dari perusahaan pembanding, tadi kita tahu ya, sebagai perilaku pasarnya kayak apa sih gitu ya. Data pasar sahamnya, biaya-biaya operasinya. Oke, nah itu kalau data eksternal gitu ya. Dari sini bisa lari ke sini nanti. Oke. Sedangkan data objek tadi udah kita bahas. Perusahaan, laporan keuangan gitu ya. Manajemen report, business plan-nya, itu sudah saya sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Itu aja sebenarnya datanya. Cara jenis data, yaitu top 3, tetapi banyak ragam jenisnya. Oke, silakan yang mau bertanya sampai sini. Sebelum kita lanjutkan. Jelas ya? Nah, saya cek dulu absennya. Berarti saya udah absen belum, takutnya sampai jam segini. Biasanya kalau ngajar pagi malah lupa absen. Hari ini tanggal 21. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Dan saya harap kalau nggak ada pertanyaan, paham. Gitu ya. Ini rinciannya. Profil perusahaan. Sejarah perusahaan. Sejarah transaksi yang pernah ada. Gitu.
Itu penting. Laporan keuangan 5 tahun, gitu ya. Kalau kalau kita bicara di OJK itu sangat strict OJK itu, strict banget. Kalau kaitan dengan perusahaan listing di bursa, gitu. Karena kalau pendekatannya pendekatan pasar, gitu ya, untuk merger dan akuisisi, contoh dia harus mendasarkan pada data 5 tahun. Gitu. Kalau 5 tahun kan Anda bisa, kan? Perusahaan pembandingnya harus ada gimana? Ini tergantung dari pedoman yang kita gunakan. Rata-rata 3 sampai 5 tahun. Di JKN mungkin masih, ya kalau nggak ada 5, 3 masih bisa. Business plan, laporan manajemen, dan lain sebagainya. Oke, ini udah nggak perlu saya bahas gitu ya. Yang ini Anda sudah tahu isinya apa. Laporan keuangan interim. Apa interim? Laporan keuangan interim apa? Interim? Sementara, Pak. Sementara. Contohnya laporan apa aja ini? Di BI ada, di IDX ada. Kalau perbankan BI ya. Nah, BI itu biasa lebih ke perbankan. Kalau IDX semua. Apa contohnya interim? Laporan keuangan interim. Contohnya? Laporan triwulan. Laporan semesteran. Biasanya audit atau nggak audit? Nggak audit. Belum unaudited. Kenapa ini perlu? Bisa jadi loh, Anda kalau disuruh melaporan penilaian, tanggal penilaiannya tidak sama dengan tanggal laporan keuangan. Kalau kesimpulan Anda 31 Desember, nah mungkin data-data audited itu sudah ada. Nah, kalau yang di tengah ini, Juni, Juli ya data ini. Maka nanti kita bicara kewajaran. Anda tidak merubah. Oh, sudah sesuai standar enggak? Ya enggak. Kita nggak punya kewenangan ke sana. Tapi kita bisa wawancara ke siapa? Siapa? Tentang Manajer kewajaran. keuangan ya, Pak? Iya, kita bicara ke manajer keuangan, belum tentu orang keuangan gitu. Manajer keuangan bisa tentu lulusan manajemen, bukan tentang akuntan. Maka kita akan bicara dengan akuntan internalnya, auditornya, perusahaan, internal auditornya. Pajak-pajak. Oh. Ada nggak pajak, kewajiban perpajakan yang belum dibayar? Bahkan kalau kita membuat cash flow, membuat proyeksi, periode spesifik ditambah terminal value kan gitu ya. Nah kalau yang ini kira-kira nanti pajak mana yang digunakan, tarif pajak mana yang digunakan. Nah kalau ini yang tak terhingga, tarif pajak mana yang digunakan. Nah, kalau di penilaian ada nanti bicara pajak efektif, ada pajak marginal. Oke.
Ya, tidak hanya laporan keuangan. Nah, ada tadi non laporan keuangan. Istisar properti, pabrik, peralatan. Ini tadi saya sampaikan pabriknya, peralatannya. Ya, kita harus tahu schedule depresiasinya. Istisar piutang usahanya, persediaannya, listnya. Kontrak dengan pihak lain. Data-data ini kadang Anda perlukan untuk apa kira-kira? Sekedar tahu datanya ini kan jadi ngapal. Tapi kan fungsinya untuk apa? Yang penting kan itu. Anda cari data ini, kalau dihafal bisa. Tapi untuk apa kira-kira? Apa kaitannya dengan tahu data itu? Tadi udah saya singgung dikit gitu ya. Bagi yang memperhatikan mungkin tahu ini. Ayo. Ini udah kita bahas. Apa ini ya? Pesan bawah aja ya. Putri Mandarmas. Kira-kira data-data gini atau apa? Pertimbangan apa yang berpengaruh? Anda perlu ngapain ya dengan data ini? Terkait dengan implementasi kan gitu. Kita ngomongin implementasi. Untuk menentukan nilai perusahaan, Pak. Ya. Oke, semuanya untuk menentukan nilai perusahaan. Orang tujuan kita menilai perusahaan kok gitu ya. Tujuan kita menilai saham. Jelas. Tapi dalam tahap-tahapan proses yang kemarin kita bahas, kira-kira ini untuk apa? Tahu ini untuk apa? Untuk kalkulasinya, Pak. Kalkulasi apa ini? Kayak misal Anda tahu ikhtisar pabrik, Anda tahu peralatan, Anda tahu gedung, Anda tahu tanah. Anda tahu aset tetapnya gitu. Dari aset tetap mungkin tahu di laporan keuangan gitu. Kemudian Anda tahu perlu melihat ini ikhtisar piutang utang berdasarkan umur, berarti Anda tahu persis kebijakan tentang umur piutang. Berarti kebijakan umur piutang nanti larinya kan ke cadangan piutang tak tertagih. Mengetahui cadangan piutang tak tertagih, berarti nanti ada kebijakan terkait dengan penghapusan piutang. Gitu. Oh, mungkin penyesuaian ya, Pak? Good. Jadi Anda tahu ini paling tidak pertanyaan nanti laporan ini semua kan ngomongin data keuangan. Ada di laporan keuangan. Pertanyaannya, perlukah Anda melakukan normalisasi atau adjustment? Kemarin mungkin sudah cerita. Tadi sudah cerita terkait dengan persediaan. Dan kemarin mungkin sudah cerita tentang aset. Gitu ya. Punya bank, punya villa. Gitu. Dalam konteks penilaian bisnis, villa ini kan bukan true economic earning power. Kalau kita bicara perbankan, true economic earning power-nya apa sih? Apa? True economic earning power-nya dari bank itu apa? Bunga, bukan Pak. Bunga. Pertanyaannya, punya villa itu punya kontribusi nggak terhadap pendapatan bunga? Enggak Pak. Oke. Anda sebagai penilai bisnis ngapain ada ini? Hilangin aja. Tapi untuk kepentingan penilaian bisnis, laporan keuangannya Anda rubah.
tapi bukan untuk kepentingan akuntan, tapi untuk kepentingan penilaian. Itu data-data yang lain. Daftar pemegang saham utama, gitu ya. Taunya untuk apa? Ya kemarin kita bicara apa yang Anda nilai. Nanti bicaranya punya kontrol atau tidak. Nah, jenis-jenis saham itu tahu, ini jual yang mana, yang dinilai yang di mana. Asuransi aset penting gitu ya. Ada nggak klaim asuransi? Anggaran. Tadi terkait dengan pembiayaan gitu ya. Kalau mau ekspansi, Anda strategic manajemennya. Ada nggak penganggarannya untuk itu? Ada. Oh, sesuai. Berarti bakalan punya mesin baru. Mesin baru kapasitas produksinya berapa bisa Anda gunakan untuk bisnis. Daftar kantor cabang. Kenapa sampai perlu jumlah kantor cabang? Kira-kira. Anda kok sampai tahu ngapain jumlah kantor cabang? Zafira. Ada Mbak Zafira? Ada, Pak. Sampai tahu kantor cabang. Sampai. Apa kira-kira? Untuk mengetahui seberapa besar perusahaan itu, Pak. Oke. Seberapa besar? Nggak tahu besar. Besar sekali. Oke. Kira-kira untuk apa? Untuk mengetahui pendapatan dari masing-masing cabangnya, Pak, mungkin. Jadi, kalau kita tahu daftar cabang, punya kantor cabang, maka kita bisa memperkirakan persaingan dia kira-kira menang atau tidak. Jumlah kantor cabang itu seberapa besar dia akan memenangkan, market share-nya berapa, pangsa pasarnya berapa. Gitu ya. Nah, bisa jadi juga apa? Mencari pembanding. Itu kalau bicara DCF tadi mungkin begitu. Kalau mencari jumlah pembanding, nah, macam-macam kriteria Anda mencari pembanding, macam-macam dasarnya. Kalau di bukunya Pratt katakan, comparable bisa dia dari mana? Daftar cabang. Jadi kalau membuat pembanding gitu ya, misal Anda buat bank gitu, ya berarti perbankan. Pertanyaan perbankan yang mana? Kinerja. Oh, Anda lihat dari mana? Dana pihak ketiga. Oh, yang berapa rata-rata? Oh, 1T. Oh, 1T. Yang 1T banyak. Gitu. Banyak. Ada 10. Dari 1T ini mana? Oh, ada yang asing, ada yang dalam negeri. Jadi berapa? 8. Dari 8 mana lagi? Nah, mungkin Anda lihat, oh jumlah kantor cabang. Nah, ketika kantor cabang, pamannya BNI, Mandiri, BN, kalau pamannya bank pemerintah ya, BNI, Mandiri, BNI, BCA, BTPN. Dari sini ternyata, oh yang punya kantor cabang hampir relatif secara jumlah BNI, Mandiri, BCA. Oh ternyata 3 sama BRI mungkin sorry. BRI oh ternyata ketemu loh jadi 4. Banyak checklist. Mana checklistnya yang paling jumlahnya paling mendekati objek, mungkin Anda pilih itu sebagai pembanding. Schedule kompensasi tadi bonusnya.
kebesaran atau kekecilan. Nanti larinya ke apa ya? Bisa normalisasi. Ketika bicara kebesaran atau kekecilan, dari mana? Ini kan baru data perusahaan kan? Ya berarti Anda juga harus cari data industri nanti terkait dengan apa? Kompensasi. Artinya bicara perlu dinormalkan atau tidak, itu ya ada base-nya. Base-nya apa? Industri, pasar. Oke, teman-teman, sampai sini bisa diikuti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, dokumen perusahaan yang lain, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar keuangan biasanya bicara di situ ada hak kewajiban, hak dan kewajiban. Bicara hak, nah ini bisa jadi saham tertentu punya kontrol. Makanya memperhatikan kontrol perlu premi atau tidak hanya serta bicara porsi kepemilikan. Bisa jadi di anggaran dasar rumah tangga ini ada saham tertentu. Perjanjian jual beli. Ini bisa juga terkait dengan hal itu. Bisa jadi terkait dengan kompensasi dengan manajemen. Jadi ada data perjanjian segala macam. Bisa jadi yang akan mempengaruhi, oh ini punya kendali enggak? Waralaba atau perjanjian operasi lainnya. Ya, kalau ada perjanjian waralabanya, jangka waktunya, perlu disesuaikan nggak nilainya? Waralabanya ini jangka selamanya atau limited. Waralaba nanti kan bisa juga license kan ya, bicara nilai. Kita tak berwujudnya. Oke. Nah, ini informasi lainnya, cara singkat, uraian singkat perusahaan, lokasi kantor, daftar kompetitor, struktur organisasi, peraturan, laporan, kontingensi, off balance sheet. Apa itu off balance sheet? Ayo, apa off balance sheet? Kegiatan yang nggak tercatat di neraca ya, Pak? Oke, contohnya apa? Kira-kira. Setelah gugatan hukum. Ada klaim enggak? Kaitannya dengan ini. Bisa jadi perusahaan melakukan harus bayar. Kalah digugat, kalah. Harus bayar. Nah, ketika bayar ini bagaimana konsekuensi terhadap cash flow perusahaan ini? Informasi terkait transaksi saham perusahaan yang pernah terjadi. Kemarin ada metode pendekatan pasar, ada berapa? Metode pendekatan pasar ada berapa? Ada berapa kemarin? Ada 4, Pak. 4. Yang terakhir apa? Yang terakhir? Prior transaksi. Nggak tahu hasil transaksi. Kalau kita tidak memungkinkan untuk menggunakan metode guideline public kredit,
guideline apa merger dan akuisisi atau guideline perusahaan yang tertutup, datanya nggak ada. Ya mungkin prior transaction ini. Mungkin perusahaan itu memang sangat spesifik. Bisa jadi. Dari keluar pun mungkin nggak ada. Oke, ekonomi tadi sudah sampaikan, pertumbuhan ekonomi, GDP, kemudian konsumsi, investasi, pengaruh pemerintah, country risk, gitu ya. Kemudian, nah country risk ini biasanya kita pertimbangkan ketika ngomongin apa? Risiko perusahaan, risiko Indonesia. Cost of equity, Pak. Cost of equity. Risk free tambah beta kali risk premium. Nah, bicara risk premium itu bisa dilihat dari lihatnya dari mana sumbernya? Oh, udah tahu sekarang. Udah tahu jenis datanya, sudah tahu penggunaannya. Nah, sekarang sumbernya kira-kira dari mana? Kan gitu. Sumbernya dari mana kira-kira? Oke, sumbernya kira-kira dari mana? Dari BI bukan, Pak? Dari mana? Dari Bank Indonesia bukan, Pak? Dari Bank Indonesia. Oke. Penilai-penilai Indonesia gitu, termasuk mampu pun kadang lihat ini gitu ya. Dari mana? Dari situsnya Damodaran. Jadi ada buku yang kita gunakan itu ya, Investment Valuation Damodaran, dosen Stern Edu, gitu ya, di Stern Edu. Karena Anda lihat itu ada country risk seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu bisa. Itu. Peraturan dan konvensi dengan pemerintah, gitu. Apa ya? Terkait dengan kewajiban perpajakan, kewajiban dengan AMDAL, ada nggak kaitannya dia masalah dengan AMDAL, gitu ya? Yang konsekuensinya nanti terhadap cash flow perusahaan. Oke, tadi sudah saya sampaikan yang ini. Itu data umum ekonomi makro. Industri, nah, sektor, nah, kita kan tahu sektornya kualifikasi gitu nih. Kualifikasi lapangan usaha Indonesia. Jumlah perusahaannya di sana ada berapa? Nanti kita bisa menentukan persaingannya. Apakah posisinya leader atau mungkin malah ceruk gitu ya. Kemudian pesaing dan persaingan. Anda udah tahu. Untuk ketahui ini, gimana caranya menganalisa kira-kira? Dapat datanya, udah tahu sumbernya. Gimana cara analisanya? Mas Aditya. Gimana cara analisanya? Ya, kira-kira. Udah dipelajari nih, yakin saya. Kalian udah mengenal. Cuman belum tahu pemanfaatannya aja begitu. Di semester 1 kali. Nggak tahu ya semester 1 kurikulum kayaknya ya deh. Semester 1 atau 2, mungkin 2. Ya, gimana caranya? Ada manajemen pakai bukunya siapa? Griffin atau Robin?
atau lupa? Ayo. Dapat manajemen kan ya? Dapat. Dapat, oke. Pakai bukunya siapa dulu? Griffin, Robin? Atau lupa apa? Lupa saya, Pak. Lupa. Saya masih lupa ya, Pak. Masih Lupa. coba mengingat-ingat, Pak. Ya. Analisanya apa? Harus terkenal ini. Bahkan saking terkenalnya mungkin kita nggak begitu. Kalau bicara persaingan, kalau kita punya Robin itu analisa ini. Masih ingat ya? Ancamannya kan teknologi dari luar, pesaing dari luar. Nah, kalau mau identik lebih apa persaingannya sejauh mana atau sebesar mana gitu ya, maka kita akan lihat di price factor of water kalau nggak salah. Ada di dua buku ini. Nah, kita tinggal sekarang ilmunya Anda sudah dapat. Nah, sekarang ayo dipraktekkan. Oke, data penjualannya, pangsa pasarnya, kinerja industri, dari mana, laporan keuangan. Perputaran persediaan. Industri 5. Kemudian perusahaan Anda perputarannya 4. Lihat, lebih baik atau lebih buruk? Lihat itu ya. Harga saham, lebih ada teknologi. Jadi seperti tadi sudah kita bahas semuanya. Oke, ini bicara sumbernya. Udah. Kalau sumber jangan ditanya, Anda udah ahlinya. Ya, Bank Indonesia. Apa ini? Suku bunga, ada BI rate, BPS. Wah, ini paling lengkap ini. Pengangguran, kemiskinan, kita ngomong. Kualifikasi lapangan usaha tadi juga ada di sini. Inflasi juga ada. Pertumbuhan ekonomi juga ada. Kementerian Keuangan. Asumsi makro. Kurs dolar. Kalau Anda perusahaan yang nilai perusahaan di bidang industri perminyakan, di sini ada lifting-nya, ada pertumbuhan ekonomi, macam-macam. Kementerian Perekonomian masih jalan dengan pemerintahan kita, kebijakan makroekonomi, industri, Kamar Dagang dan Industri, oke ya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bla bla bla, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, tadi saya sampaikan di awal, sejauh mana Anda mampu menelusuri berbagai sumber. Nanti pemilihannya balik lagi ke Anda, mana yang layak untuk digunakan. Gitu ya. Nah, biasanya kalau dari sumber-sumber seperti ini, maka ini akan lebih kredibel. Ada blog daripada itu. Kecuali Anda bicara konsultan. Konsultan ekonomi, gitu ya. Mana Universitas Indonesia punya kajian, pusat-pusat kajian kan gitu. Ya paling tidak kalau selaras ini ngomong A, sumber pemerintah ngomong A, gitu ya, kajian-kajian tentu ngomong A, ini bisa jadikan judgement, oh memang ada kondisi Indonesia pertumbuhannya sekitaran sekian.
Oke, kalau sumber perusahaan internal bisa yang terkait dengan data primer. Kalau data primer ya ke sini semua. Awantara. Kalau data sekunder ya bisa Bursa Efek, Kementerian Manajemen BUMN. Nah, di satu sisi ada sumber lain yang gunanya untuk mengkonfirmasi. Nah, yang Anda peroleh dari sini, dari apa? Pengacaranya, tadi off balance sheet, gitu ya. Kewajiban hukumnya, kewajiban perpajakannya, kreditor terkait dengan apa? Kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya, gitu ya. Pemasok, ini juga bicara kemampuan perusahaan membayar hutangnya kan, karena kalau pemasok nggak tentu bayarnya semua tunai, bisa juga kredit. Mantan karyawan, ini bisa dua. Kalau bicara mantan karyawan itu berarti bisa yang keluar karena mencari prospek. Jadi kalau biasanya lari keluar itu mencari yang lebih bagus kan gitu ya, terkait dengan karir, terkait dengan penghasilan, dengan jabatan biasanya gitu. Bisa jadi yang satunya apa? Nggak senang dengan perusahaan. Nah, di sini Anda bisa konfirmasi terkait dengan perusahaan ini. Gitu ya. Kenapa Anda keluar? Adakah sesuatu yang nggak buruk? Adakah sesuatu yang kurang tepat? Adakah sesuatu yang nggak benar? Gitu. Nah itu bisa Anda jadikan dasar juga. Gitu. Ini kalau merujuk ke bukunya Pak Ruki, gitu ya. Sampai ke sini juga ketika mencari data terkait dengan internal perusahaan, gitu ya, rahasia perusahaan ya bisa ke pihak eksternal yang dianggap akan memberikan informasi yang relevan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Halo? Saya ada pertanyaan coba. Silakan. Kalau misalkan kita apa ya, sudah pesaingnya luar negeri gitu Pak, kan kita juga butuh data-data dengan terkait perusahaan luar negeri Pak. Nah, apa yang jadi yang membedakan gitu data-data dari luar negeri daripada data-data yang kita ini Pak? Dari mungkin bisa dicari dari secara umum. Oke, jadi gini. Bisa jadi Anda mendapatkan tugas satu bentuk industri gitu ya, atau satu bentuk perusahaan yang pesaingnya nggak ada gitu. Contoh apa sih kira-kira nggak ada? Di luar negeri. Ayo, Indonesia punya nggak kira-kira? Oh, ini carinya harus keluar negeri. Di Indonesia agak susah ini. Apa? Pertamina mungkin, Pak. Pertamina. Oke, apalagi? Recording stopped. Pak. Kurang jelas. PLN, Pak. PLN. Oke, jadi banyak juga perusahaan kita yang ya dia termasuk jarang, artinya jarang, nggak ada pesaing gitu. Bisa tadi PLN, bisa jadi tadi apa? Pertamina, bisa jadi pesawat terbang. Nah, oke, jadi bicara kalau nanti kita bicara pendekatan DCF itu ya, pakai bukunya Investment Valuation-nya si Damodaran, maka kita bicaranya apa? Bicara tidak hanya ekonomi itu hanya bicara makro nasional, juga bisa bicara makro konteks internasional. Nah, apa yang mendasari? Salah satunya adalah perusahaannya apa dan dia playing field-nya di mana. Pertamina mainnya hanya di Indonesia? Enggak kan? Halo? Pertamina kan udah merambah main di... Enggak tahu, Pak. Enggak tahu.
Oke, playing field-nya di mana? Playing field-nya kayak Pertamina udah main di luar negeri, dia bisa tender di beberapa negara, ada. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Ya kita melihat faktor makronya sudah makro, ekonomi makronya bukan makroekonomi regional. Bisa regional, artinya kawasan gitu ya, Asia Tenggara, kalau memang dia mainnya di Asia Tenggara. Kalau dia cakupannya luas sampai ke Eropa, ya udah. Atau perusahaan Arifin Panigoro gitu yang Medco, nggak salah dia juga main di Rusia. Maka ekonominya sudah tidak hanya internasional. Nah, kita bicara apa? Ya udah, global, ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi global berapa? Nanti akan dikaitkan ke usianya sejauh mana. Gitu. Tingkat pertumbuhan, kurs dolarnya, tingkat suku bunga, ngacunya mungkin nggak ke Jibor lagi gitu ya. Nggak Jakarta, gitu. Tapi menggunakan LIBOR karena main di Eropa. Gitu Mas, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak, berarti Itu ya? kita lebih mainnya ke data-data umum seperti makroekonomi gitu ya Pak? Iya, Banyak artinya ya kebijakan pemerintah dari sana. semuanya Mas, semuanya. Artinya nggak aja, kan kalau tadi bicara data itu tetap harus 3 kan? Maka datanya data makroekonomi, data industri, dan juga data data perusahaan. Nah, perusahaan ini playing field-nya di mana? Itu mempengaruhi juga datanya yang harus dia cari. Kalau kita menilai Pertamina, pertanyaan dulu, Pertamina yang mana? Kan gitu. Pertamina sebagai holding, kalau Pertamina sebagai holding, gede banget. Dia main di luar negeri juga. Tapi kalau anak perusahaan Pertamina-nya, playing field mana? Dia bagian produksi, namanya IP, Pertamina IP ada, tapi IP-nya mainnya di mana? Nanti yang bagian tentang, setahu saya dulu ya, waktu pernah menilai di Pertamina IP, ternyata mereka itu anak perusahaan, dia merupakan anak perusahaan Pertamina, dan Pertamina itu ternyata sebagai holding itu ada divisi-divisi tersendiri di anak perusahaan yang terkait dengan kerjaannya cuman eksplorasi dan eksploitasi IP-nya itu. Ada yang itu terkait dengan kalau drilling itu ngebor butuh peralatan kan, butuh peralatan bor itu ada divisi sendiri terkait dengan peralatan. Ada divisi terkait dengan hulu hilir, terkait marketing ada sendiri gitu. Nah, artinya mana dulu yang kita nilai? Kemarin kan udah kita bahas ya, partial interest-nya itu yang mana? Kemudian kita lihat playing field-nya di mana dia. Artinya ketika bicara playing field berarti bicara persaingannya kan siapa aja yang ada di situ. Berarti data yang kita gunakan data yang mana. Namun tidak berarti kalau kita ngomongin data yang tidak main di luar negeri, bisa jadi kemudian kita tidak mempertimbangkan luar negeri. Ya enggak juga. Kalau bicara lifting minyak, itu kan luar negeri berpengaruh gitu ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Artinya sejauh mana data itu penting bagi proyeksi kita terkait dengan karakteristik perusahaan yang kita nilai. Nah, itu harusnya kita peroleh gitu ya. Artinya sejauh mana kita mencari data luasannya. Kalau kita bicara dulu di properti kan market areanya ya. Kan itu market area sebagai boundaries kita mencari supply and demand gitu ya. Persaingannya dari mana? Datanya apa ya di putaran segitu. Begitu juga kita kalau ngomong di bisnis ya, perusahaannya mainnya di mana. Itulah sebagai boundaries kita mencari data. Dan data luar negeri ada nggak yang berpengaruh? Selama itu berpengaruh ya kita gunakan. Oke, gitu Mas jawaban saya. Ya, makasih Pak. Yang lain silakan. Saya buat kelas 52.
Bisa. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Udah jelas? Yakin udah jelas? Oke, kita lanjutkan. Saya harap jelas itu ya. Oke, ini tadi udah saya sampaikan. Interview pihak lain ketika bicara properti objek penilaian, sorry, gitu ya. Bisa ke pengacara, bisa ke auditor, bisa perbankan. Nah, teknik pengumpulannya data seperti apa? Tadi udah kita sampaikan. Wawancara. Nah, wawancara tidak sekedar wawancara, Anda menginvestigasi, menelaah lebih jauh untuk melakukan konfirmasi gitu ya terkait dengan data yang Anda miliki. Anda dapat strategic management, ada dapat laporan keuangan gitu ya. Nah, Anda ekspor itu semua dengan investigasi. Kemudian site visit atau tur fasilitas. Ini kalau Anda ingin cari data primer. Kalau data sekunder, mau data perusahaan maupun data non perusahaan, bisa via internet. Banyak juga yang mau. Bisa jadi tidak tersedia di internet, tetapi ada available di perusahaan, tapi pakai permohonan resmi. Gitu ya. Biasanya Anda kalau di webnya ada publikasi, gitu ya. Kemudian ini terbatas sih, Pak. Ada juga kontak. Gitu. Nah, ketika kontak, itu Anda mencari sumber informasi yang lain. Di situ Anda login dulu, biasanya daftar, gitu kan. Kemudian dari sana Anda ingin data apa disampaikan, nanti ada balasan. Tunggu gitu untuk kepentingan. Biasanya ada surat resmi, ada pengantar. Kepentingannya. Oke, itu caranya. Teknik pengumpulan data ya terkait dengan primer berarti wawancara. Kalau pengumpulan data sekunder yang kita bisa browsing internet ataupun berkirim surat ya, untuk mendapatkan data-data itu. Ini beberapa contoh pertanyaan yang akan menggalikan Anda untuk melakukan investigasi lebih lanjut dalam rangka memperoleh baik data internal maupun eksternal itu ya. Dalam artian untuk mengetahui lebih jauh analisa terkait dengan persaingan yang ada di perusahaan sehingga Anda bisa tahu posisi perusahaan ada di mana. Nah, ini guidance aja, artinya tidak menjadi pedoman baku gitu ya. Di bukunya Pret juga ada, nah, itu checklist, daftar pertanyaan juga ada ketika bahkan itu ketika menentukan scope of work Anda itu sudah ada di sana gitu, silakan Anda baca. Itu hanya sekedar guidance contoh gitu ya. Nah, Anda sebagai penilai harus bisa mengembangkan lebih jauh terkait dengan cara memperoleh data. Oke, silakan yang mau bertanya hari ini, saya mau absen. Tolong nanti di off-kan, di on-kan kameranya ketika di absen ya. Aditya Arif Mutakin. Hadir. Kemudian Afan Zubair.
Hadir, Pak. Kemudian Adika Bayu Prasetyo. Hadir, Pak. Arya Rizky Aldiansah. Kemudian Aziz Iskandar Firdaus. Hadir, Pak. Kairina Aini. Hadir, Pak. Chania Rahma Salsabila. Hadir, Pak. Diana Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Fakhri Muwafak. Fakhri. Hadir. Hadir. Fakhir Musafa Rahman. Hadir, Pak. Ihsan Hadi Ardiansah. Hadir, Pak. Kemudian Karisma Nur Hidayat. Hadir, Karisma Nur Hidayat. Karisma? Tadi perasaan yang hostnya kan? Tadi katanya laptopnya bermasalah, Pak. Oke. Fakhir Musyafa. Ya, Pak. Oke, Fakhir Musyafa. Tadi udah ya. Langit Basudewa. Hadir, Pak. Terus M. Fakhru Rozi. Hadir, Pak. Maulana Lutfi. Hadir, Pak. Muhammad Reza. Hadir, Pak. Muhammad Ali Iqbal. Hadir, Pak. Mutiara Maharani. Hadir, Pak. Iken Kartika Dewi. Hadir, Pak. Putri Mandarmas. Hadir, Pak. Reski Milenia Sitanggang. Hadir, Pak. Rifandi Arif hadir tadi. Kemudian Rizcayani Oktavia. Hadir, Pak. Satria Haryestama. Hadir, Pak. Tiara Putri Irawan. Hadir, Pak. Yehuda Victor Kaisar. Hadir, Pak. Hadir. Zamzumil Mubarok. Hadir, Pak. Safirah Ardelia. Hadir, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tugas, gitu ya. Kalau nggak ada tugas, gitu. Tugasnya tadi suruh tanya, nggak ada tanya. Tugas di bukunya Pret itu ada berbagai macam data dan sumber data, gitu ya. Tapi itu Amerika banget, gitu ya. Amerika banget. Artinya data-data di Amerika dan sumber data yang ada. Nah, sekarang tugas Anda mendasarkan pada literatur itu maupun literaturnya Pret, kira-kira kita udah belajar data dan sumber data, sekarang sumber datanya apa, Anda dapat apa? Oh, udah itu. Anda buat, Anda sumber data ini dapatnya dari ini, gitu ya. Atau intinya itu kan. Buat BI, dari BI itu kira-kira sumber datanya apa aja. Anda masuk, terserah, nggak harus BI, nggak harus yang ada di slide. Kira-kira Anda buat patokan, kan Anda sudah punya gambaran nih. Anda sudah punya gambaran, saya mau buat laporan penilaian apa. Ancang-ancang dari sekarang. BNI mau right issue tahun 2022. Nah, Anda udah tahu, mungkin sampai ini. Apa tadi, Bumi Resource, apa ya, lupa saya.
mau mengakuisisi tadi tender offer PANI, perusahaan kodenya PANI. Nah, rencana itu dari sekarang Anda bisa mempersiapkan, kan, nggak perlu nunggu tugas yang itu. Anda dari sekarang dan cicil tuh. Data dari sumbernya ini, datanya ini, udah cukup. Nanti ngomong analisanya baru. Harapan saya itu Anda bisa step by step menyusun dari bab ini, kemudian nanti UTS selesai, sudah ada analisa, UAS selesai, Anda sudah buat laporan keuangan. Bagi yang KTTA penilaian bisnis, tinggal Anda masukin latar belakang dan kesimpulan, jadilah KTTA. Ya kan? Ada nggak yang dapat penilaian bisnis? Ambil penilaian bisnis. Jangan-jangan nggak ada nih dari 329. Nggak ada ya? Ada di kelas ini? Saya, Pak. Nah, kalau yang ada tadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Nanti ketika KTTA, tinggal tambahin latar belakang. Ya, selama dospinnya setuju ya. Dospinnya setuju. Anda menentukan nilai. Tapi kalau dospinnya nanti, oke, setuju, menentukan nilai plus faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, ya berarti masuk ilmu statistiknya gitu ya. Faktor-faktor. Ya, kita tinggal tambahin landasan teori. Oke, kalau jadi gitu tinggal Anda nambahin apa? Bab 1, bab 2 landasan teori, bab pembahasan sudah Anda buat, bab 3 kesimpulan tinggal Anda simpulkan aja. Oke, harapannya bisa seperti itu gitu ya bagi yang punya penilaian bisnis. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi tugasnya nanti dikumpulkan di GCR. Ini GCR-nya saya sampaikan linknya. Nah, kumpulkan tadi kita ngomongin tugasnya cuma mencari data dan sumbernya dari mana. Gitu ya. Data apa aja terserah. Sekaligus ini mencicil, apa mencicil itu ya kalau bahasa mencicil ya, benar ya, mencicil PR Anda. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar dan sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.